Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam agama Islam. Bahkan, bulan Muharram merupakan bulan yang ditinggikan dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama bulan Muharram sendiri diambil dari kata Arab haram, yang berarti terlarang atau suci. Asal-usul penggunaan nama ini dalam kalender pra-Islam adalah karena di bulan tersebut terdapat larangan untuk melakukan pembunuhan dan peperangan. Bulan Muharram juga merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Dalam ajaran Islam, bulan ini diyakini memiliki banyak keutamaan. Oleh karena itu, sejumlah amalan dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan ini. Selain memiliki banyak keutamaan, di bulan Muharram juga terdapat peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram adalah tentang kesyahidan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Untuk itu, pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang peristiwa sebelum kesyahidan Sayyidina Husain radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Husain atau cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 3 Sya'ban di tahun keempat Hijriah atau 625 Masehi. Kakeknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama Husain yang berarti seorang yang berperilaku baik. Al-Quran menggambarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan putrinya Fatimah dan Ali, suaminya Fatimah, serta kedua anaknya Hasan dan Husain di dalam ayat, "Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Nabi menyampaikan pada banyak kesempatan bahwa mereka yang berasal dari keturunannya memiliki kualitas sebagai pemimpin. Saat bersama Hasan dan Husain, Rasulullah SAW berkata, "Kedua anak ini adalah putraku. Mereka adalah dua orang imam atau para pemimpin." Sepanjang hidup Nabi Muhammad SAW, keluarga dan kerabat-kerabat yang dipimpin Abu Sufyan di Mekah mencoba untuk menghentikan dakwah Nabi SAW dengan berbagai cara yang mereka bisa. Mereka mencoba untuk membunuh Nabi, tetapi gagal. Kemudian, setelah wafatnya Nabi SAW, putra Abu Sufyan yang bernama Muawiyah mengklaim sebagai pemimpin kaum muslim. Sayyidina Ali sebagai sepupu sekaligus menantu Nabi SAW yang semestinya menjadi pemimpin kaum muslim setelah wafatnya Nabi SAW mulai mempertahankan Islam dengan melawan Muawiyah. Beliau membentuk persekutuan dengan kerajaan Bizantium. Dan peperangan pun dimulai dari ibu kota Damaskus. Walaupun Ali menentang Muawiyah untuk mengatasi perselisihan mereka satu lawan satu, bukan dengan angkatan perang, namun Muawiyah selalu menolak. Tak berapa lama berlalu, Ali dibunuh ketika sedang salat di dalam masjid Kufah. Setelah wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, untuk mencoba perdamaian dan keadilan, Imam Hasan sebagai pemimpin kaum muslim yang sebenarnya menandatangani suatu perjanjian damai dengan Muawiyah pada tanggal 5 Jumadil Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Berikut adalah terjemahan dari perjanjian yang asli. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikut ini menunjukkan bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia berdamai dengan Muawiyah pada kondisi ia mengambil alih kepemimpinan kaum muslim. Atas perintah Allah dan hadis Nabi-Nya, Muawiyah tidak akan menjanjikan kekhalifahan setelah dirinya kepada seseorang pun dari kaum muslim. Ia berdamai dengan Muawiyah bin Abu Sufyan
Ia berdamai dengan Muawiyah pada kondisi ia mengambil alih kepemimpinan kaum muslim atas perintah Allah dan hadis nabinya. Muawiyah tidak akan menjanjikan kekhalifahan setelah dirinya kepada seseorang pun dari kaum muslim, bahwa orang-orang yang menginginkan kedamaian di mana saja mereka hidup di muka bumi Allah, apakah di Syria, Yaman, Irak, atau Hijaz, bahwa keluarga Ali dan para pengikutnya, diri mereka, uang mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka akan aman di mana saja mereka berada. Bahwa Muawiyah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia tidak akan melindungi kejahatan atau rencana yang berbahaya, apakah secara rahasia atau secara terang-terangan terhadap Hasan bin Ali, Sayyidina Husain saudaranya Hasan, atau para keluarga Rasulullah SAW, bahwa ia tidak akan meneror mereka dalam kondisi apapun. Referensi dari Ibnu Sabbag Al-Fushul Al-Muhimmah halaman 163. Namun demikian, sesaat setelah menandatangani perjanjian tersebut, Muawiyah berkata, "Dari sekarang aku akan menginjak-injak surat perjanjian ini di bawah kakiku." Muawiyah mengumumkan munculnya dinasti Bani Umayyah, dan ketika ia nanti wafat, putranya yang bernama Yazid segera akan menggantikannya sebagai raja. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam dalam masalah keadilan dan pemilihan kepemimpinan. Menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sungguh pun Muawiyah mengingkari persetujuannya dalam perjanjian dan tetap menentang prinsip dasar Islam. Ia memperingatkan putranya Yazid untuk tidak membunuh Imam Husain alaihissalam. Walaupun Yazid mengatur pemerintahan Islam dan mengabadikan dinasti Bani Umayyah dari ayahnya, ia memilih untuk mengabaikan nasihat ayahnya tentang Imam Husain alaihissalam. Muawiyah dan dinasti Bani Umayyah memerintah dengan penipuan, penyuapan, kekerasan berdarah, dan memunculkan ketakutan. Dan Yazid, putra Muawiyah, memaksa orang-orang untuk mematuhi dirinya sebagai raja. Setelah semua ujian yang telah menimpanya, Imam Husain alaihissalam sadar secara penuh akan posisi dirinya, sebab ia adalah cucu Rasulullah SAW dan pemimpin umat Islam. Sementara Yazid adalah seorang peminum anggur, pemerkosa wanita, dan pembunuh berdarah dingin yang kejam. Imam tidak punya pilihan selain menantang dinasti Bani Umayyah yang zalim ini. Imam Husain alaihissalam menyebutkan bahwa jika semua orang telah menjual kesetiaan mereka kepada Yazid, maka katakan selamat jalan kepada Islam. Tidak diragukan bahwa Imam alaihissalam mengetahui jika ia mengikuti pemimpin yang suka mabuk dan tidak layak sebagai pemimpin kaum muslim, maka Islam akan hancur. Itulah sebabnya mengapa Imam Husain alaihissalam menyampaikan secara jelas ke semua orang bahwa misinya adalah untuk menyelamatkan dasar Islam dan berjuang melawan kezaliman bagi siapapun yang mencoba menghancurkan kemurnian Islam. Imam Husain alaihissalam sadar secara penuh menyangkut situasi sosial dan politik pada saat itu. Sangat jelas terlihat dari banyaknya ucapan yang disampaikan Imam alaihissalam kepada orang-orang dalam khutbah-khutbahnya. Di lain waktu, orang-orang mencoba meyakinkan Imam Husain alaihissalam untuk tidak pergi ke Kufah, tetapi ia selalu menolak, walaupun ia mengetahui kalau ia akan dibunuh. Juga pada beberapa kesempatan ketika tenda perkemahan Imam Husain alaihissalam dan para pengikut setianya telah dikepung oleh pasukan musuh, Imam Husain alaihissalam menolak permintaan pengikutnya untuk memulai pertempuran dan membunuh terlebih dahulu para musuh. Imam Husain alaihissalam menolak dan memilih untuk menghindari pertumpahan darah dengan berbagai cara. Lagi pula, Imam Husain alaihissalam berulang kali meminta dengan tegas para pengikutnya untuk meninggalkan medan Karbala dan menyelamatkan hidup mereka masing-masing.
kita dapat melihat bahwa Imam Husain alaihissalam tidak bergerak dengan kekerasan di luar dari kendalinya. Sebetulnya, Imam sadar akan setiap keputusan yang ia buat, dan ia selalu memikirkan secara hati-hati sebelum membuat keputusan tersebut. Sebab fokus perhatian utamanya adalah untuk memelihara keimanan yang murni bagi kaum muslim. Singkatnya, Imam Husain alaihissalam mengetahui bahwa orang-orang tidak secara penuh memahami bagaimana kejahatan dan kebejatan Yazid. Dan ia mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk membangkitkan orang-orang adalah dengan memperlihatkan kepada mereka bahwa berapa lama pun Yazid bertahan memegang kendali kekuasaannya, Yazid akan membinasakan cucu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, kesyahidan Imam Husain alaihissalam menandai permulaan tumbangnya dinasti Bani Umayyah.